Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa hari ini? Semoga sehat selalu dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat milenial dan pemirsa NO Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dalam beraktivitas dan selalu memohon rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak sahabat milenial untuk kembali melakukan eksplorasi tentang dunia peternakan dengan tema protein hewani dan kecerdasan generasi penerus bangsa. Setuju sekali, Prof. Karena kecerdasan generasi penerus bangsa sangatlah penting untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Oke, sahabat milenial, agar kita segera mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, bagaimana kalau kita invite narasumber kita yang expert dalam bidangnya? Betul sekali. Sahabat milenial, kali ini kita akan menghadirkan tamu istimewa kita yang akan menjelaskan tentang bagaimana peningkatan kecerdasan generasi penerus bangsa melalui protein hewani. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Dr. Insinyur Inggit Kenconowati MP, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Waalaikumsalam, selamat datang. Bu Doktor, kelihatan berseri-seri. Betul, Prof. Ya, segar sekali. Betul. Dan yang kedua akan kita hadirkan pula Ibu Dr. Insinyur Mudawamah MSc, Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Universitas Islam Malang, sekaligus dosen Fakultas Peternakan Unisma. Selamat datang. Selamat datang. Silakan segar Bu. Sekali, Prof. Ini bertiga perempuan ya, Betul. saya laki-laki sendiri. Tapi insya Allah justru malah senang ditemani oleh 3 wanita cantik-cantik, luar biasa. Silakan duduk. Kelihatannya berseri-seri sekali ya. Betul. Di bulan suci Ramadan, walaupun ada wabah COVID, tetapi tetap semangat kelihatannya. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Bu Dokter Mudawamah sehat? Alhamdulillah. Tetap Selalu sehat. ceria, Prof. Tetap ceria. Tetap sehat. Senyumnya yang khas beliau. Betul. Ini. Betul. Jadi sama-sama ahli dalam bidang peternakan tentunya. Baik sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Protein hewani selalu dikaitkan dengan kecerdasan anak bangsa. Bangsa yang kuat apabila didukung oleh anak bangsa yang cerdas. Hal ini bisa terjadi jika pada saat tumbuh dan berkembang, kebutuhan asupan protein hewani tercukupi dengan seimbang. Bukan demikian, Bu Daris? Betul sekali, Prof. Sungguh sangat menyenangkan sekali kalau kita bincang-bincang dengan Kedua narasumber kita. kedua narasumber yang memiliki kemampuan dalam bidang protein hewani, gitu ya. Apalagi, Prof, badiknya Bu Dekan ini sepertinya kok ada nuansa sapi-sapinya seperti ini. Kira-kira Sudah- apa sih nanti yang Sudah yang menggambarkan dipersiapkan? ya, Betul, sudah betul. menggambarkan. Baik sahabat milenial, tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat serta konsumsi pangan yang beragam dan memenuhi persyaratan gizi dari waktu ke waktu adalah sangat penting dalam mewujudkan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Ini ngomong-ngomong ini Bu, ini kedua-duanya dokter soalnya. Betul. Apa sih sesungguhnya protein hewani itu? Ini supaya sahabat milenial pada mengerti ya tentang protein hewani itu seperti apa. Ya. Silakan, Terima kasih, Bu Prof. Dr. Inggit. Protein hewani itu merupakan protein yang berasal dari hewan. Sebetulnya protein itu ada 2 macam, dari protein hewani dan nabati. Jadi kalau nabati juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk protein hewani ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan protein nabati karena dia Apa nggak saling menopang kira-kira satu sama lain? iya memang nantinya kalau merupakan makanan yang sudah siap disajikan harusnya memang kolaborasi ya. antara protein hewani dengan protein nabati. Nah, keunggulan daripada protein hewani adalah dia lebih mudah dicerna. Kemudian asam aminonya itu lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Nah, untuk protein hewani itu bisa berasal dari telur, susu maupun daging. Nah, telur, susu, susu, daging.
Mbak Teri suka dengan itu? Suka sekali, Prof. Suka banget ya? Hampir tiap hari kira-kira. Tiap hari dan mudah didapat di mana saja. Mudah dapat di mana-mana. Iya. Ya, yang penting sekarang ini generasi muda kalau bisa mulai dari kecil itu harus sudah mengkonsumsi ketiga macam itu. Nanti ditopang kolaborasi dengan protein dari tumbuhan nabati ya. Nah, khususnya ini untuk susu, Prof. Yang paling bagus itu adalah susu kambing. Bukan susu sapi ya? Bukan. Ada ya. apa di susu kambing itu? Susu Bu Deka? kambing justru. Iya, susu kambing. Susu kambing itu jauh lebih bagus, mudah dicerna. Kemudian kandungannya ada fluorin. Ya, ini pada saat ini kan lagi COVID-19 ya. Nah, ini cukup bagus untuk Menambah kondisi, imun ya? Iya, menambah imunnya karena ada kandungan fluorinnya itu. Nah, kalau bisa setiap hari minum susu kambing. Nah, susu kambing ini nyarinya juga repot nih. Yang banyak susu sapi. Apakah setiap hari juga produksi ya, Prof? Bu Deka? Setiap hari bisa. Bisa diproduksi seperti susu sapi. Iya, bahkan teladan kita Rasulullah itu setiap hari dulunya itu minum susu kambing. Nah, ini yang sunnah dari Rasulullah yang terlupakan saat ini karena masyarakat sekarang ini lebih suka minum susu sapi dibandingkan susu kambing. Oleh karenanya Rasulullah pada saat itu ketika dari Mekah menuju ke Madinah kehabisan bekal dan kemudian mencarilah di situ bahan makanan, ketemu domba di situ. Kemudian izin untuk diperaslah susu dombanya itu diminum, kuat itu menuju ke Madinah pada saat itu yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq sama Ummu Ma'bad, salah satu yang selama beliau hidup itu adalah yang mendampingi Rasulullah Muhammad SAW ke sana kemari, khotimahnya pada saat itu. Nah, saya berpindah kepada Bu Dr. Mudawamah sekarang. Tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya protein hewani. Apa sesungguhnya keterkaitan antara protein hewani dengan kecerdasan bangsa? Terima kasih, Prof. Jadi protein hewani ini karena mengandung asam-asam amino yang nantinya tentu manusia ini kebutuhannya tidak seperti tumbuhan. Tumbuhan itu bisa mensintesis kebutuhan asam aminonya sendiri, tetapi manusia ini adalah harus mengkonsumsi dari luar sumber asam amino ini melalui protein hewani ini. Nah, tentu protein hewani ini spesifik. Kenapa dalam Al-Quran pun sudah banyak misalnya kewajiban menyembelih bagi yang mampu pada saat Idul Adha. Itu bukan menyembelih, misalnya bukan menyembelih yang lain, tapi hewan korban. Itu berarti bahwa memang di dalam protein hewani ini berbeda dengan protein nabati. Tentunya ini akan membuat asam amino di dalam tubuh. Nah, asam amino ini adalah kebutuhan protein semua tubuh kita, sel tubuh kita itu untuk meregenerasi itu dibutuhkan asam amino. Nah, asam amino itu harus diperoleh dari luar, yaitu dengan mengkonsumsi protein hewani. Jadi sungguh luar biasa ya, supporting terhadap kesehatan manusia. Semua, jadi rambut tumbuh, darah misalnya kita keluar, kemudian pertumbuhan semuanya itu menyangkut dengan berkaitan dengan protein hewani karena kita membutuhkan asam aminonya untuk menyusun protein yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi nanti protein hewani ini akan dipecah-pecah menjadi asam amino, nanti dirangkai lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita tidak mengkonsumsi maka akan terjadi stunting dan sebagainya yang nanti kasusnya seperti itu. Kekurangan gizi ya? Kekurangan gizi yang berdampak pada pertumbuhan otak yang berkurang, perkembangan otak berkurang, tentu mengarah kepada kecerdasan yang rendah ke sana nanti. Sebelum wabah COVID, itu terkait dengan penyuluhan-penyuluhan kaitannya dengan stunting dan lain sebagainya itu kan sudah banyak dilakukan ya oleh pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Sebelum COVID saja, wabah COVID, itu sudah terjadi banyaknya stunting-stunting itu. Nah sekarang ini di era COVID, lalu gimana kira-kira terkait dengan keberlangsungan terhadap menjamin kecerdasan kehidupan bangsa melalui
protein hewani ini seperti apa sungguhnya trik-trik yang harus dilakukan oleh bangsa kita? Ya. Sebenarnya seperti yang kita lihat sekarang, pemerintah sebenarnya sudah melakukan regulasi-regulasi, diantaranya adalah bantuan langsung tunai BLT, kemudian pemangkasan BLT ya, bantuan langsung tunai, iya, bukan BLT. langsung tewas, bukan ya? Langsung tunai, iya, maksudnya dan langsung tunai sebagainya, maksudnya. ya. Kemudian juga karena masyarakat kemudian ada pemangkasan biaya listrik bagi yang 400 sekian kW dan sebagainya. Kemudian ada lagi kayaknya regulasi perbankan, bayar sekarang ditunda dulu dan sebagainya. Dan ditambah masyarakat kita adalah masyarakat agamis. Jadi masyarakat agamis ini sangat membantu pemerintah untuk menguatkan dalam kondisi seperti ini itu secara tidak disuruh masyarakat itu akan berupaya membantu masyarakat sekitarnya. Nggak ada saya kira lingkungan manapun semua akan ingin bergotong royong, ayo dibantu yuk yang nggak mampu. Baik. Ini akan membantu pemerintah sehingga daya beli masyarakat itu meningkat. Bahkan pemerintah sekarang itu mendapat penghargaan dari IMF karena Indonesia masih dianggap survive terhadap daya beli ini. Gitu ya? Iya. Daya Baru beli saja di kondisi COVID. di kondisi COVID. Iya, karena adanya Baik. regulasi, berbagai regulasi. Persoalan wabah COVID ini kan pandemi global. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Seluruh Iya. dunia. Lalu kaitannya dengan keberlangsungan peternakan itu seperti apa sesungguhnya? Untuk, iya, Budekan gantian. Ya. Nggih. Untuk keberlangsungan terutama untuk swasembada daging Betul, mungkin betul. ya ini perlu sekali Jadi mungkin juga terkait dengan masalah pemeliharaan ternaknya, pengembangan ternaknya, yang pada akhirnya kan produksinya kan produksi daging. Iya. Bisa juga petelurnya, kalau ayam misalnya saja, Iya. susunya, baik kambing maupun sapi dan lain sebagainya. Tapi yang dijaga pertama ini kan ternaknya dulu. Iya. Nah, kalau kita ini ada social distancing, kemudian juga ada physical distancing, misalnya saja ini, kita nggak boleh keluar rumah, Iya. ada di dalam rumah misalnya saja. Terus gimana kelangsungan dari para peternak-peternak itu untuk membangun sustainability dari usahanya itu? Silakan. Nyun sewu, Prof. Ya. Ada satu pertanyaan tadi yang terkait dengan stunting. Stunting. Mungkin, nggih. Masalah bagaimana untuk mempertahankan sustainability daripada peternakan tadi. Hal yang menarik yang kita bicarakan adalah stunting. Betul. Karena endingnya untuk protein hewani dan lain sebagainya itu ya dalam rangka untuk menjaga, memelihara kecerdasan anak-anak bangsa. Betul sekali, Prof. Mengapa protein hewani di Indonesia kan sudah melimpah ruah, Bu Dokter? Mulai dari ikan, hewan ternak. Kenapa sekarang masih terjadi fenomena stunting? Sebenarnya ada apa? Dan mungkin ini terkait dengan program unggulan dari Fatayat Kabupaten Malang dan kebetulan saya adalah pengurusnya di situ. Ya, terima kasih. Jadi untuk stunting ini kita memang Indonesia termasuk Jawa Timur itu adalah masuk daerah yang stuntingnya termasuk disorot dunia gitu ya, dalam artian begitu. Kenapa? Nah, disorot baiknya atau disorot kurangnya? masih adanya, termasuk dalam harus pemberdayaan karena stuntingnya kurang sempurnanya maksudnya. Ya, kurang sempurna. Kalau disorot positif kan enggak sekali. sorot karena kurang. Iya, ada stunting berarti ada jelek. Karena kurangan gizi. Kalau stunting itu ada berarti generasimu ke depan, misalnya 40 tahun ke depan kita akan prihatin karena mereka jelas secara IQ mereka akan menurun karena stunting itu akan nanti berdampak pada kecerdasan. IQ-nya mesti di bawah normal dan sebagainya. Pertumbuhan juga akan mengalami kekerdilan dan sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah dampak dari pasangan itu tidak memahami sebenarnya kalau menurut saya tidak hanya daya beli karena pemerintah sekarang jadi ketahanan pangan itu ada di mana-mana kita bisa membeli, hanya ada kemauan nggak untuk membeli itu dengan harga murah ya relatif lah terjangkau. Tetapi kalau misalnya di samping itu tentu ada keinginan masyarakat bahwa hamil itu butuh gizi. Nah, pada saat jadi yang perlu diperhatikan selama ini berarti kan saat ibu mengandung itu asupan gizi harus banyak ya. Lebih banyak. Kadang-kadang kita lengah Bukan karena hanya pada saat anak pada saat sudah dilahirkan. Iya.
Jadi pada saat dalam kandungan hamil awal itu juga sudah harus mengkonsumsi protein yang lebih tinggi. Ini yang kesadaran ini yang belum. Sehingga kalau saran saya, solusi saya, jadi pada saat akad nikah itu kan kita ada buku nikah tuh, ada hak dan kewajiban suami dan istri. Mungkin nanti ada pendampingan buku tentang reproduksi. Bagaimana sih kalau hamil, tujuannya apa? Memperoleh keturunan yang sehat. Wah, ini kalau sudah berbicara tentang hak dan kewajiban, laki-laki bisa agak minder dikit gitu ya. Kemudian memberi makan pada saat ibu itu hamil itu memang harus ada perlakuan kasih sayang, suami juga harus lebih tinggi. Betul. Karena itu membuat stres jadi ringan. Ya. Jadi itu perlu juga ada bimbingan, Betul. nggak hanya hak yang biasanya kita lakukan secara formal dalam agama, tapi implikasi dari apa yang dilakukan di agama itu terhadap keseharian. Itu Nah, dalam konteks agama itu Mbak Deris sama Bu Doktor berdua, ternyata protein saja nggak cukup dalam membangun atau di dalam mempersiapkan generasi yang cerdas, generasi yang memiliki satu tanggung jawab besar. Karena apa? Pada saat ibu hamil, itu bapak pun juga akan menciptakan suasana yang damai, tidak mudah marah gitu ya. Kasih sayangnya harus lebih tinggi. Lalu nuansa rumah juga membaca Al-Qur'annya. Sahabat milenial, kalau punya istri nanti hamil, maka jangan mudah marah dong. Jadi kasih sayang suami pada istri itu mutlak, merupakan satu keniscayaan. Nuansa rumah dibuat dengan nuansa yang nyaman, yang menyenangkan. Baiti jannati lah. Seakan-akan sudah tidak ada lagi orang yang paling cantik di dunia ini adalah istrinya itu. Jangan dipandang sebelah mata, jadi istrinya itu. Baca Al-Quran di situ, doa-doa di situ juga. Ternyata protein hewani dalam konteks Islam nggak cukup, harus disertai dengan nuansa kasih sayang, nuansa religius dengan doa dan baca Al-Quran. Kasih sayang tidak harus pas hamil kan, Prof? Tidak pas hamil saja tentunya. Nah, ini kalau nuansanya adalah untuk mempersiapkan anak yang cerdas dan gemilang, maka beban psikologis seorang istri harus dikurangi dong. Nuansanya selalu senang. Iya, Prof bisa menambahkan kaitannya dengan itu bahwa jadi kalau dikonsumsi protein itu akan efektif dan efisien. Kita itu mengelola seperti tadi yang saya terangkan, pemecahan asam amino menjadi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau kondisi lingkungan tadi yaitu tidak ada stresor. Stresor ini akan memicu hormon-hormon yang itu membuat tidak efisien pangan tadi yang gitu kita ya? konsumsi. Stressor. Jadi misalnya stres ketika protein hewani ini masuk, tapi lingkungan nggak mendukung, nggak ada manfaatnya juga. Kurang efisien. Kurang efektif. Jadi kurang efektif. Jadi sehingga kalau harusnya ini menjadi bagus makanya, tapi harus perlu ditambah karena ada pemborosan. Ya, jadi itu istilahnya food losses. Jadi kehilangan. Sungguh menarik sekali ya, membicarakan tentang protein hewani yang kemudian didukung dengan agama untuk mempersiapkan generasi bangsa masa depan yang lebih cerdas. Baik, sekarang kita beralih. Mau beralih itu sepertinya agak berat ya. Karena bicara tentang masalah mempersiapkan generasi penerus, memang gizi harus disiapkan. Jangan sampai ada gizi buruk. Kan begitu aja. Nah, ini yang kita khawatirkan di era wabah COVID seperti sekarang ini. Tadi kita sampaikan pada Bu Dekan bahwa bagaimana untuk membangun satu konsep sustainable tentang kondisi ternak, baik itu secara global maupun secara nasional, agar supaya tetap bisa menjamin kelangsungan kehidupan manusia, gitu. Seperti apa? Ya, terima kasih, Prof. Jadi memang pada saat kondisi seperti ini, yang kita tidak boleh kemana-mana istilahnya, maka memang agak sulit kita meningkatkan tentang bagaimana produktivitas ternak itu supaya berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Nah, di peternakan itu ada kelompok-kelompok gitu ya. Nah, ini dengan tadi agak sulitnya seperti apa? Bukankah pemerintah itu memberikan keleluasaan bagi
masyarakat dalam konteks untuk menjaga kelangsungan hidup, terutama dalam hal-hal tertentu. Ya, maksud saya pada saat kondisi ini, COVID-19 ini, kan kita nggak boleh kemana-mana, Dok. Jadi kita nggak bisa memberikan penyuluhan secara langsung, memberikan solusi-solusi secara langsung. Jadi, paling tidak ada sedikit hambatan ya. Iya, ada hambatan. Tapi kalau kemudian tidak boleh keluar semuanya, wah bisa berantakan ini ya, dunia memang, ini. Oleh karena itu di dalam kelompok-kelompok itu ada ketua kelompok, itu yang kita datangi satu aja. Nanti supaya kelompok-kelompok ini kan berdekatan gitu ya. Jadi agak ketua kelompoknya bisa menyampaikan ke yang lain. Bukankah sekarang ini dengan model video conference yang bisa dilakukan kan dengan IT? Jadi sebetulnya di era seperti sekarang ini tidak akan lagi kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapapun, karena hampir di seluruh pelosok itu sudah terjangkau dengan teknologi informasi. Dan tidak ada di antara kepala keluarga yang tidak punya Android. Hampir semuanya punya Android, sehingga itu tidak akan ada kesulitan. Kira-kira begitu. Jadi itu tadi ya, bisa lewat kita WA, kemudian Zoom dan sebagainya, untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, terutama kita harus meningkatkan populasi ternak lokal. Nah, supaya tidak impor terus gitu ya. Karena sekarang ini untuk tahun 2020 Menteri Pertanian sudah mencanangkan untuk impor itu sekitar 3.000 ton, 3.000 juta ton ya, 3.000 ton ya. 3.000 ton. Iya, untuk 2020. Nah, ini kan memang swasembada sekarang ini masih belum bisa tercapai sesuai dengan keinginan daripada pemerintah. Ini tantangan buat para ilmuwan-ilmuwan dan praktisi dalam bidang peternakan. Bagaimana negara agraris seperti Indonesia yang kemudian justru mengimpor ternak, itu kan sesungguhnya malu kita. Sedangkan ada Menteri Pertanian, ngapain Menteri Pertanian? Itu. Nah, suara akademisi seperti apa? Kita sebagai akademisi tentu bisa lewat beberapa jalur. Misalkan aja implementasi daripada penelitian-penelitian. Dosen kita Fakultas Peternakan Unisma ini sudah menciptakan ada beberapa produk yang bisa meningkatkan produktivitas ternak secara cepat. Nah, ini kan juga bisa kita sosialisasikan ke peternak. Demikian juga dengan hasil-hasil peternakan yang lain. Jadi penelitian, misalkan ini saya sendiri ya, ini meneliti tentang perkawinan atau crossbreeding antara kambing bur yang dari Afrika Selatan dikawinkan dengan kambing PE. Kambing PE ini merupakan kambing yang tinggi, tapi dia nggak bisa gemuk, kurus. Nah, sedangkan kambing bur ini merupakan kambing tipe pedaging yang sangat bagus. Dia pendek tapi sangat gemuk, sampai bisa 100 kilo, 125 kilo. Itu yang sedang dikembangkan? Iya, ini yang penelitian kami dengan teman-teman kerjasama dengan UPT Singosari. Yang kita namakan sekarang namanya Burpe. Ini Burpe. Sudah ya kita. Apa itu kepanjangannya Burpe itu? Burpe perkawinan antara kambing bur dengan peranakan etawa. Ini Burpe, kita sudah proses patennya kita sudah ajukan. Kemudian namanya juga sudah kita hakikan juga Burpe-nya itu. Begitu. Ini untuk peningkatan produktivitas daging supaya cepat. Baik. Sebelum saya berbicara tentang hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan, Bu Dokter Muda, saya kemarin itu pulang ke desa. Ketika pulang ke desa, nuansa di desa itu seakan-akan tidak ada wabah apapun. Karena memang di lingkungan situ, alhamdulillah aman-aman saja. Nah, ini berarti ada kelompok-kelompok tertentu yang memang tetap harus terjaga dengan bagus di Indonesia.
Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang di situ sudah wilayahnya wilayah sudah terjangkit di situ. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini memungkinkan untuk pengembangan peternakan tetap berlanjut? Karena apapun bahwa ini tidak boleh pemerintah atau masyarakat hanya semata-mata untuk memperhatikan terhadap COVID. Persoalan ekonomi tidak terpikirkan, jangan sampai ini atau terabaikan. Ini nanti akan menjadi satu peristiwa yang sangat kita tidak inginkan apabila perekonomian kita akan menjadi anjlok total, begitu. Trik-trik apa sesungguhnya yang mestinya dibangun oleh pihak-pihak terkait dalam membangun konsep sustainability, termasuk adalah protein hewani ini? Iya. Baik, sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pemirsa NO Channel di mana saja berada. Tak terasa kita sudah berada di segmen yang ketiga. Bincang-bincang kita terkait dengan bagaimana mempersiapkan generasi penerus yang berbasis pada protein hewani, yang itu menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena Indonesia adalah negara agraris, apalagi berada di Katulistiwa yang potensinya yang sangat luar biasa. Bu Dr. Mudawamah, kira-kira trik-trik apa untuk menjaga stabilitas tentang protein hewani ini terutama di Indonesia? Sebenarnya COVID-19 karena ini nanti akan terkait dengan stunting tadi itu. Iya. COVID-19 ini maksudnya ada untungnya, ya tidak untung sih sebenarnya karena kematian juga tinggi. Di sisi lain mereka tidak menyerang ternak. Jadi beda dengan misalnya kemarin SARS kayak gitu kan itu menyerang ya. Ini enggak. Tiba-tiba ternak mati gitu ya. Iya, ini enggak. Jadi intinya ke manusia, human atau nempel di benda mati. Nah, sehingga jadi sudah begini aja masih untung ya. Iya. Namanya kita bersyukur. Jadi kita tak bersyukur pada Allah. Kita harus berpikir positif dalam artian yang gini sekarang itu di era Covid ini apapun itu kondisi kita stresser apapun, setinggi apapun tekanan, kita harus bisa mencari celah positif dari tekanan itu. Nah, itulah hidup. Biasanya orang yang survive itu adalah bisa melihat celah dari tekanan hidup itu. Betul. Ada ini peluang positif. Nah, generasi milenial harusnya mampu melihat itu. Nah, di pedesaan kalau memang wilayah itu tidak terkena wilayah positif merah, berarti kan istilahnya mereka daerah aman. Tetap waspada, tetapi kegiatan sehari-hari itu menjadi tetap ujung tombak. Jadi kemarin saya telepon juga binaan saya di Ampel Gading, desa Ampel Gading itu berapa kilo dari sini, 2 jaman lah dari sini. Itu saya telepon, gimana Pak? Tetap memelihara, mereka juga nggak kena kondisi COVID ini, nggak ada daerah merah. Jadi intinya hanya memang pemasaran masih menurun di sini. Jadi pemasarannya mereka, ya? Iya, pemasaran karena banyak orang karena di pasar pun agak sepi ya? Nah, pasar penjualnya yang banyak, konsumennya takut, mereka di rumah semua. Nah, ini yang menurunkan. Nah, tentu pemerintah biasanya kita ingat bahwa dari beberapa literatur di internasional bahwa populasi ternak yaitu yang memproduksi protein hewani ini sebagian besar di dunia 70% itu adalah smallholder. Jadi di peternak kecil, peternak rakyat. Karena itu memang pemerintah mau nggak mau nanti walaupun ini masih fokus di COVID, bantuan untuk smallholder UMKM ini harus bergulir terus. Sementara ini kan pemerintah sudah mengeluarkan bantuan-bantuan untuk UMKM. Nah, ini bahkan apakah kalau perlu bantuannya tanpa bunga ya? Iya. Jadi ada bunga kemarin tuh tahun berapa 2019 itu digulirkan juga bantuan tanpa bunga, tapi bunganya itu yang memberi bunga itu pemerintah. Jadi peternak itu hanya subsidi pemerintah. Ya, bunganya subsidi saja. Hanya membayar pokoknya saja. Nah, itu sudah pemerintah. Nah, nantinya ke depan tetap setelah
dokter, perawat dan sebagainya ini menjabat perhatian, tentu harusnya garis-garis depan dari pemasok protein hewani maupun tumbuhan dan sebagainya, petani, peternak itu harus mendapat perhatian. Karena itu merupakan juga pahlawan bagi bangsa Indonesia. Protein hewani itu juga tidak akan bisa lepas dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Karena hewan itu juga membutuhkan makan dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Ini, jadi antara peternak dengan petani lahan, ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya bangsa kita yang subur, kaya makmur dari sisi sumber dayanya ini sungguh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tergantung kepada kita semuanya. Maka sahabat milenial, peluang untuk mengembangkan peternakan di Indonesia sangatlah besar. Karena lahan yang begitu luas dan behamparan masih belum terintervensi dengan baik sebagai salah satu sumber makanan ternak. Ternak sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Andaikan Indonesia bisa mengekspor ternak, sungguhlah bahagia dan menjadi salah satu sumber kekayaan dan pendapatan bangsa Indonesia. Nah, ini ngobrol-ngobrol, Bu Dekan, Fakultas Peternakan ini kan menjadi salah satu fakultas yang memang diidam-idamkan oleh masyarakat umum. Kira-kira model seperti apa yang dipersiapkan oleh Fakultas Peternakan agar supaya alumni-alumninya itu nanti akan menjadi lokomotif perubahan di masing-masing daerah, terutama dalam pengembangan peternakan. Misalnya pedaging misalnya saja, satu hari bisa nggak 5 kilo pertumbuhannya. Lalu untuk yang sapi perah misalnya saja, bisa nggak mencapai 50 liter misalnya dalam satu ekor sapi misalnya saja. Kalau ini diintervensi melalui satu teknologi, kan luar biasa misalnya. Nah, gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan, terutama juga menghadapi pasca COVID-19 ini. Kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih Prof. Memang dalam kondisi COVID-19 ini memang agak sulit gitu ya, karena kita tidak bisa langsung berkomunikasi. Tadi kok sulit terus budikan ya? Agak gitu ya. Oh agak ya? Iya, kita bisa, kalau biasanya kita langsung bisa terjun praktek. Biasanya seorang akademisi itu kan ada satu masalah tapi 1000 jawaban. Iya. Ya, memang kita solusinya adalah implementasi daripada hasil-hasil penelitian kita, gitu ya. Kemudian kita memang harus mensosialisasikan, karena kita nggak bisa praktek langsung gitu dengan peternak, masyarakat peternak. Jadi hanya bisa lewat WA atau Zoom dan sebagainya. Nah, sebagai akademisi, kita memang meningkatkan produksi peternakan. Tapi ini kan bisa jadi toh ya. Seorang akademisi kan dengan berbagai macam cara, penyuluhan tidak harus selalu datang, memonitor pun juga tidak harus selalu datang. Sekarang sudah banyak alat-alat teknologi, dan saya yakin peternakan punya laboratorium peternakan, dan itu menjadi salah satu embrio untuk mengembangkan protein hewani, agar supaya bangsa yang besar didukung oleh sumber daya manusia yang hebat ini. Nah, sumber daya manusia yang hebat ini ketika dihadapkan pada masalah, dia tidak mudah menyerah, tetapi justru masalah itu menjadi peluang untuk mengembangkan justru. Sisi mana Fakultas Peternakan Unisma bisa mencari start dalam pengembangan peternakan. Silakan Bu Doktor Mudawamah. Ya, terima kasih. Jadi seperti ini memang dengan kita online itu sebenarnya menjadi peluang juga. Jadi kalau saya memang memandangnya sesuatu itu ada negatifnya, tapi di sisi lain positifnya adalah anak-anak menjadi familiar di dalam menggali data. Jadi mereka kita justru di situ adalah bagaimana mereka mendidik mereka berpikir kreatif dan inovasi. Nah ini
di tengah perubahan global yang seperti ini, jadi mereka biasanya harusnya tugas-tugas itu adalah berupaya menggali data yang ada, kemudian mereka mengulas analisisnya, kemudian apa sih kebaruan yang mereka inginkan, itu yang kita latih di situ terhadap kejadian-kejadian yang ada di peternakan. Jadi garis bawahnya adalah justru muncul kreasi-kreasi baru, muncul inovasi-inovasi baru ketika kita dihadapkan dengan masalah. Contoh misalnya saja, dulu kalau kami rapat, kami harus datang dulu ke sebuah daerah tertentu. Butuh naik pesawat, jutaan duit yang harus kita keluarkan. Waktu ya, Prof. Lah sekarang dengan model daring, dengan 50 orang, 100 orang, cukup dengan pulsa, di tempat. cukup dengan WiFi misalnya saja. Ini dunia sungguh-sungguh membuat kita dekat satu sama lain. Efektif ya. Lebih efektif lagi, tidak lagi efisien. mengeluarkan dana jutaan justru. Nah, di situasi seperti ini, maka saya yakin dokter-dokter dari Fakultas Peternakan tidak akan kehabisan akal. Nah, treatment-treatment yang sekarang ini sedang didorong, ini Ibu Mudah selaku Ketua Bidang Pendidikan untuk pengembangan usaha misalnya saja. Ini trik-trik apa yang sesungguhnya dilakukan? Iya, untuk usaha ini memang harus berbasis digital. Jadi kami mengembangkan, contohnya waktu awal COVID, kami kerjasama, yayasan kerjasama dengan Small Medium Enterprises Telkomsel. Kebetulan Prof kami mohon maaf tidak kami undang karena Prof ada kegiatan lain. Di samping itu saya sudah bisa soalnya. Nah, kemudian sudah lebih milenial lah kira-kira begitu. Kemudian dengan Burger Suit kami mengundang dari Koperasi Mahasiswa Unisma dan Burger Suit. Burger Suit. Oh, itu juga burgernya ini yang sebenarnya menarik. Burger Suit. Ngicipin ya. Oh, burger ya. Burger Suit. Ya. Nah, itu sehingga disitulah kami memberikan pembekalan kepada mahasiswa bagaimana nanti berjiwa entrepreneurs digital, secara digital. Jadi ini nanti memang anak-anak harusnya bagaimana pemetaan potensi peternakan secara digital, nanti kami mengembangkan ke sana. Kemudian analisis berbasis data yang sudah ada di pemerintah, itu kan data puluhan. Baik, protein hewani itu kemasannya bisa jadi apa saja, Bu? Bisa dari kosmetik, Oh. bisa jadi kosmetik, Iya. terus makanan kita. Iya, Apa makanan saja makanan kita? Susu misalnya, Susu. kemudian burger, kemudian sosis, kemudian keju, terus banyak, kemudian kuasnya roti, itu bisa dari Jadi ingin bulu. cepat berbuka ya, Prof? oh iya. Jadi saya tuh kadang kala suka yang itu loh, yang kecil-kecil itu apa namanya itu, yang asam itu. Yogurt Yogurt ya. Nah, yogurt. Itu juga dari susu juga. Iya, jadi mahasiswa ini ada yang penelitian juga yogurt mengembangkan. Jadi nanti tinggal kamu video. Jadi saya tidak kunjungan ke lab, tapi mereka memvideo kegiatannya. Nah, itu penelitian mereka juga berbasis. Nah, apakah peternakan Unisma juga sudah memproduk itu semuanya? Sudah semuanya. Produk-produk itu? Iya, yogurt. Termasuk ada keripik susu? Kerupuk susu. Kerupuk susu. Tak pikir ada keripik juga dari. Ya, nantinya kita kembangkan ke sana. Ada abon kelinci. Abon kelinci. Iya. Kemudian susu kambing itu susu tadi. Kambing, susu sapi. Iya. Ada yogurt. Iya. Macam-macam lah. Bermacam-macam. Gitu, iya. Ada juga. Monggo. Mungkin Di nambahkan fakultas sempol ada kelinci ada, kami kerjasama, jadi kami juga mengembangkan sempol kelinci itu kerjasama dengan Muslimat NU, ibu-ibu Muslimat NU yang memang bekerjanya yang di rumah kemudian ingin mengembangkan jualan, itu kami kembangkan diversifikasi, kami beri bantuan kelinci, mereka akan menjualnya dalam bentuk sempol kelinci yang baik. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita tak terasa kita sudah di penghujung acara. Bicara tentang protein hewani sungguh menyenangkan bagi kita semuanya. Dan lengkap sekali. Dan lengkap sekali. Unisma itu. Mulai dari tantangan globalnya ya. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan, Fakultas Peternakan berbuat apa sampai pada produk-produk yang telah dihasilkan. Namun demikian sahabat milenial, kita ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Saya persilakan dari Bu Dr. Inggit. Saya kira mulai sekarang sebaiknya membiasakan
makanan 4 sehat 5 sempurna mulai dari usia dini, sehingga akan menghasilkan generasi muda yang hebat, kreatif, dan inovatif. Baik, terima kasih sekali closing statement yang sangat menarik sekali untuk generasi milenial atau sahabat milenial. Saya persilakan Bu Dokter. Ya, sahabat milenial, jadi jangan alergi dengan protein hewani. Jadi kalau tidak ingat bahwa protein hewani itu mencerdaskan kalian, jadi makanlah protein-protein hewani, ada yogurt, ada misalnya sosis, sekarang itu burger dan sebagainya. Nah itu nanti mencerdaskan bangsa. Jadi intinya bahwa sahabat-sahabat kalau perlu ingin memperdalam dan bisnis di peternakan, silakan masuk di Fakultas Peternakan Unisma, Universitas Islam Malang. Bravo Fakultas Peternakan Unisma. Baik, terima kasih. Kita tunggu kreasi-kreasi berikutnya dengan memperhatikan kearifan lokal. Karena masyarakat kita adalah membutuhkan intervensi-intervensi dari perguruan tinggi yang hebat-hebat ini. Betul sekali, Prof. Dan tentunya sahabat milenial semuanya sudah tidak sabar lagi akan menantikan quote dari profesor yang sangat inspiratif dan tentunya semakin hari semakin milenial. Sobat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternak adalah kekayaan bangsa. Muliakan peternak karena salah satu tulang punggung perekonomian. Negara yang kaya ternak tidak akan pernah sulit hidupnya. Ketahanan ekonominya pun mapan. Bangsa yang mapan peduli pada pangan hewani yang beragam, berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan untuk menjamin generasi unggul berdaya saing sebagai generasi penerus bangsa. Demikian sahabat milenial, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.